Halo teman-teman, welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan coba ngebedah performance PT Indofood CBP Tbk. Yang produk utamanya pasti kalian udah nggak asing lagi lah ya, Indomie. Dan ternyata selain Indomie, masih banyak lagi produk keluaran dari ICBP ini yang terangkum di 8 segmen bisnis. Mie instan, produk susu, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi dan makanan khusus, dan minuman. Di tanggal 31 Agustus 2022 yang lalu, laporan semester 1 ICBP udah terbit. Dan ternyata, laba bersih tahun 2022 disetahunkannya itu turun sampai 38,9%. Kenapa ya bisa begitu? Yuk langsung aja kita bahas. Oke, sebelum kita bahas keuangannya, gue mau kasih tahu fun fact dulu nih ke kalian. Kalau yang kita tahu, mie instan itu kan sering banget ya diidentikin sama makanan di waktu kere di akhir bulan. Tapi ternyata berdasarkan data BPS, mereka yang masuk ke bracket penghasilan per kapita di atas 1,5 juta rupiah per minggu malah cenderung mengkonsumsi lebih banyak mie instan. Malahan, kalau kita lihat, konsumsi per kapita per minggunya lebih tinggi 3 kali kalau dibandingin sama mereka yang masuk ke bracket rendah. Makanya ke depannya, kalau kalian lihat teman kalian lagi makan Indomie, jangan dikatain kere ya. Bisa aja ternyata penghasilan mereka lebih tinggi dari kalian. Oke, jokes aside, langsung aja kita bahas penjualannya. Kalau kita jabarin dari tahun 2018, ternyata dalam 5 tahun terakhir ini, nggak ada yang salah sama penjualannya ICBP. Bahkan kalau dilihat, penjualannya itu naik double digit setiap tahunnya dengan compounded annual growth 14,1%. Yang salah satunya disebabkan karena akuisisi Pine Hill Company Limited di tahun 2020 yang bikin exposure ICBP ke Timur Tengah dan Afrika naik drastis. Dari yang sebelumnya cuma sekitar 2 triliunan per tahun, jadi sekitar 13 triliunan per tahun. Kalau kita lihat ke detailnya, ternyata pertumbuhan paling tinggi masih di produk mie instan. Angka 2022 disetahunkannya udah ada di 47 miliar dan udah hampir double kalau dibandingin sama angka 5 tahun yang lalu. Jadi kelihatan, kalau dari sisi penjualan sebenarnya nggak ada yang salah sama ICBP. Terus apa dong yang bikin labanya bisa turun? Margin laba bruto ICBP sempat naik dari 31,9% di tahun 2018 ke 36,9% di tahun 2020. Tapi sayangnya, seiring berjalannya waktu mulai turun lagi. Dan di tahun 2022, angkanya balik lagi ke angka tahun 2018 di 31,9%. Kalau kita lihat detail dari beban pokok penjualannya, kelihatan penurunannya lebih disebabkan karena kenaikan dari komponen bahan baku. Secara persentase, komponen bahan baku menembus angka tertinggi di 54,8%. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan di harga bahan baku utama untuk membuat mie instan, yaitu gandum. Harga gandum sejak tahun 2015 cukup aman tentram di bawah 600 US dollar per bushel. Mulai naik sejak awal tahun 2020. Dan sejak saat itu terus naik sampai all time high-nya di bulan Mei 2022. Kenaikan ini disebabkan karena imbas dari COVID-19 yang diperburuk lagi sama efek dari perang Ukraina dan Rusia. Buat kalian yang belum tahu, jadi China, Rusia, dan Ukraina ini memang masuk di urutan pertama, ketiga, dan keenam sebagai negara penghasil gandum terbesar di dunia. Dan efek COVID dan perang ini benar-benar bikin logistik dari negara-negara ini jadi susah, yang akhirnya berimbas ke harga gandum yang terus naik. Tapi kalau kita lihat komponen persediaan barang jadinya, kelihatan juga nih kalau sebenarnya ICBP sendiri udah memprediksi kenaikan harga gandum ini. Makanya kelihatan ya di tahun 2020 dan 2021 stok akhir barang jadinya itu lebih tinggi kalau dibandingin di awal periode. Baru di tahun 2022 ketika harga bahan bakunya naik, mereka ada ngebuang stok. Dengan metode kayak gini lumayan lah ya. Sebenarnya mereka bisa ngurangin sekitar 1,1% dari total COGS mereka di periode 2022. Next, kita liatin komponen operasionalnya sampai ke laba usaha. Cukup stabil, tapi ada kelihatan penghematan di bagian beban umum dan administrasi dan penghasilan operasional lainnya. Beban umum dan administrasi turun dari yang sebelumnya ada di kisaran 5%, jadi tinggal 3-4% di 2 tahun terakhir ini.
Kalau kita lihat detailnya, beban umum dan administrasi turun karena dua komponen, yaitu karena komponen gaji, yang mungkin karena adanya perampingan dan efisiensi, dan satu lagi di bagian CSR, yang kemungkinan memang lagi dikurangin, mengingat performance perusahaan yang emang lagi kurang baik. Sedangkan buat pendapatan lain-lainnya, kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya lebih karena adanya laba kurs dari kegiatan operasional. Lanjut kita liatin komponen non-operasionalnya. Nah, di sini baru kelihatan masalah utama dari ICBP. Yang ngedrive margin laba bersih ICBP buat turun signifikan itu ada di bagian beban keuangan yang naik terus secara signifikan dari tahun ke tahun, terutama sejak tahun 2020. Ada yang tahu kenapa? Yes, benar. Ini karena akuisisi Pinehill di tahun 2020. Ternyata, akuisisi Pinehill seharga 3 miliar US dollar atau 45 triliun rupiah ini dibiayain lewat pinjaman bank dengan bunga floating di kisaran 1,3 sampai 2,3%. Di tahun 2021, ICBP ngeluarin obligasi 30 tahun dengan bunga 3,4% sampai 4,8% buat ngebayarin seluruh pinjaman ini. Sebenarnya tujuannya sih buat antisipasi kenaikan bunga dengan mengubah tingkat suku bunganya dari floating ke fix. Tapi ya gitu, buat saat ini suku bunga yang dibayarin itu lebih tinggi, sekitar 1-2% dibandingin pinjaman bank. Hal ini bikin bunga yang harus dibayarin juga makin gede. Belum lagi komponen rugi kursnya karena melemahnya nilai tukar rupiah. Tapi kalau buat yang ini sih, dimanapun juga bakalan terdampak ya. Karena sebelumnya pinjaman banknya pun dalam bentuk USD. Oke, dengan begini, margin laba bersih ICBP di semester 2 2022 ada di 7,4%. Cukup rendah kalau dibandingin sama tahun-tahun sebelumnya, yang ada di 12-15%. Dan secara rupiah, balik lagi ke angka 2018-2019. Kalau kita lihat, sebenarnya sejak transaksi akuisisi Pinehill, harga saham ICBP udah mulai turun. Justru baru sejak performance Q1 2022-nya terbit aja, baru saham ICBP mulai naik, walaupun akhirnya turun lagi. Akuisisi Pinehill di harga 3 miliar US dollar ini dianggap analis dan investor kemahalan. Kalau kita asumsiin penjualan Pinehill di tahun itu ada di sekitar 12 miliar rupiah, ini berarti transaksi ini dilakuin di price to sales sekitar 4 kali. Padahal price to sales ICBP sendiri cuma ada di sekitar 1 kalian. Akuisisi ini kelihatan banget sebagai strategi jangka panjang yang menurut gua mungkin baru kelihatan hasilnya sekitar 3-5 tahun ke depan, atau bahkan lebih. Gua ngelihat kalau buat jangka pendek dan menengah, pull factor saham ICBP ke bawah masih lebih gede kalau dibandingin sama push factornya ke atas. Jadi mungkin sahamnya ini masih bakalan sideways dan punya resiko turun. Pull factor utamanya datang dari obligasi 30 tahun yang tadi udah kita bahas. Bunganya di 3,4-4,8% cukup bikin berat performance company secara keseluruhan. ICBP harus bisa maintain terus pertumbuhan salesnya dan efisiensi operasionalnya buat bisa menuhin kewajiban obligasinya ini dan punya performance yang trajektorinya masih up. Kalau dari sisi push factornya, bisa dibilang sebenarnya secara PE, ICBP ini masih rendah kalau dibandingin sama pemain FMCG lainnya. PE ICBP ada di angka 19,3 kali, sedangkan Mayora gitu bisa sampai 40-an kali. Beda bisnisnya, tapi sama-sama punya produk market leader yang udah melekat di masyarakat. Disclaimer, ini pendapat pribadi gue doang ya, bukan buat ngajak kalian buat ngejual atau ngebeli saham ICBP. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Kalau kalian masih ada pertanyaan ataupun komentar terkait apapun yang kita bahas di video ini, boleh langsung leave komentarnya di bawah. Semoga video ini boleh berguna buat kita semua. Jangan lupa buat like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Thank you for watching and see you in the next video.